teman-teman, balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau bahas tentang bingung puting lagi karena ada beberapa yang DM ke aku nanya tentang bingung puting, dan menurut aku banyak ibu-ibu baru terutama yang ngalamin bingung puting. Jadi di sini aku mau tegesin kalau aku ini bukan konselor ASI atau laktasi, bukan. Di sini aku cuma mau sharing tentang gimana sih pengalaman aku ngalamin yang namanya bingung puting sampai akhirnya anak aku bisa sembuh, bisa DBF dengan mudah sampai sekarang. Pokoknya aku tetap nyaranin kalau buat kalian yang bener-bener udah berusaha ini itu buat usaha biar anaknya nggak bingung puting tapi ternyata hasilnya nihil, aku tetap sangat-sangat menyarankan buat kalian konsultasi kepada yang ahlinya. Bisa dari mungkin ke puskesmas ya, nanya ke bagian bidan, mungkin bisa relaksasi atau apapun itu, yang jelas ke orang yang benar-benar ahli di bidang ini. Jadi aku cuman sharing aja mengenai pengalaman pribadi aku. Jadi yang banyak banget ditanyain, aku tuh pakai nipple shield apa sih? Aku pakai nipple shield Little Baby. Nanti aku kasih lihat gambarnya ya. Aku pakai nipple shield Little Baby. Jadi Little shield ini dia itu gede. Aku pertama kali pas make aku juga kaget, ini kenapa bentuknya gede banget. Itu si bentuk putingnya itu kayak bulat gitu, bulat gede gitu. Jauh deh kalau aku bilang dari bentuk puting aslinya tuh. Cuman ternyata bayi tuh bisa. Pertama kali aku make nipple sheet buat bayi aku itu sekitar 1 bulan deh aku nyobain ke dia. Walaupun sulit ya, tapi sempet beberapa kali sih bisa gitu. Cuman saat itu aku kurang konsisten, jadi bayi aku masih bingung puting sampai akhirnya umur 3 bulan baru bisa sembuh total gitu ya. Gitu. Jadi memulai buat mengajarkan anak untuk DBF, mengenal puting, itu bisa dilakukan secara bertahap ya. Jadi biar bagaimanapun namanya bayi itu kan masih murni ya, dia itu hanya tahu apa yang diajarkan, yang dijadikan kebiasaan. Jadi kalau bayi dibiasakan ngedot, ya dia terbiasa ngedot. Tapi kalau dia dibiasakan, ini lo puting, biar dia mengenal ini bentuk puting begini, kamu harus bisa nih begini. Terus kita ucapkan, kita kan ucapan sebagian dari doa ya, dan juga bisa memberikan afirmasi positif juga buat kita. Jadi dibiasakan bahwa bayi itu bisa DBF, dikenalkan. Itu bisa dilakukan dengan bertahap dan konsisten, dan yang penting ibunya harus yakin dulu kalau bisa. Jadi bisa dilakukan secara bertahap ya. Bertahapnya ini tapi harus konsisten, dimana ibu udah memutuskan mulai hari ini harus pakai nipple sheet, harus bisa mengenalkan puting kepada anak, dan itu benar-benar harus konsisten bertahap. Jadi misal kalau misal dalam 1 hari bayi itu nenen 7 kali misal, mungkin bisa dikurangin 2 kalinya dicobain pakai nipple shield gitu. Ntar kalau udah lancar pakai nipple shieldnya, bisa nih dikurangin lagi sekali, coba lepas deh nipple shieldnya, bisa nggak gitu. Kalau aku dulu sekalinya bayi aku bisa, itu aku bayi kan suka ngempeng ya, jadi dia nggak ngisep tapi cuman gigit-gigit doang. Itu kan kalau kata orang tarik aja gitu kan, biar bayi tuh nggak terbiasa ngempeng. Cuman aku pas waktu awal-awal dulu, waktu bayi aku ngempeng, aku biarin. Jadi aku sengaja biar bayi tuh benar-benar lebih kenal lagi gitu sama bentuk puting, jadi dia biar bisa lebih terbiasa gitu sama puting gitu.
itu aku yang dulu jadi yang pertama itu, terus harus yakin kalau bisa, aku pasti bisa, harus begitu ya. Harus mengafirmasi diri yang positif gitu. Terus yang selanjutnya, atur posisi senyaman mungkin. Jadi kan emang sulit sih, aku dulu juga ngalamin sulit kalau namanya kita belum bisa gitu ya DBF. Terus habis itu posisinya sulit ngepasin gitu. Hey baby, aku baru bangun. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang selanjutnya, atur posisi senyaman mungkin. Emang sih sulit ya, namanya belum tahu DBF itu caranya gimana. Ditambah harus ngatur posisi. Yang penting posisinya itu yang nyaman aja. Kalau misal duduk gitu ya, duduknya dibikin nyaman, yang nggak bungkuk, yang pokoknya dibikin senyaman mungkin lah. Jadi biar belajarnya tuh tenang, nyaman, gak gerusa-gerusu gitu. Pokoknya dicari posisi yang senyaman mungkin. Terus selanjutnya, ini kalau yang saran dari aku, terus cari tahu mengenai cerita sukses orang-orang di luar sana yang sukses menyembuhkan bingung puting. Nah, kenapa? Jadi tujuannya biar kita tuh juga termotivasi, oh ternyata bisa kok, ternyata banyak loh yang akhirnya bisa DBF, yang tadinya bingung puting ternyata banyak loh, bukan cuman gue doang nih yang bingung puting gitu ya. Jadi itu sih menurut aku penting sih, walaupun kita tahu oh sebenarnya cuman caranya tuh suruh begini-begini doang, tapi tuh pasti ada deh yang unik tuh, yang pasti tuh setiap orang punya ceritanya masing-masing, punya caranya masing-masing, dan menurut aku itu bisa bikin kita terpacu, bisa bikin kita semangat gitu. Jadi itu sih menurut aku penting. Pokoknya tanemin gini, orang lain aja bisa, pasti aku pun juga bisa gitu. Gak ada yang gak mungkin. Karena kenapa aku pas itu bener-bener ngotot keras kepala, bayi aku harus bisa DBF, karena apa? Jadi Eping tuh susah banget, harus disiplin, harus bersih. Jadi aku ngerasa aku gak sanggup kalau harus jadi Mom Eping. Jadi kalau Mom Eping di luar sana bener-bener aku acungin jempol banget, dimana jadwal perahnya tuh bener-bener harus disiplin 2-3 jam sekali kan. Kalau nggak gitu ntar jadi suplainya menurun. Terus bener-bener nyucinya harus bersih setiap hari, cuci steril. Aduh, menurut aku itu bener-bener luar biasa banget. Aku nggak sanggup kalau harus begitu. Jadi aku pas itu bener-bener keras kepala banget, harus bisa DBF gitu. Itu sih yang memacu aku buat bisa. Jadi menurut aku juga penting nih, kalian harus punya motivasi kenapa harus bisa DBF, itu penting sih. Gitu aja sih menurut aku. Kalau kalian belum nonton part 1-nya tentang bingung puting, kalian bisa scroll video aku yang lama, cari itu, tonton dulu video itu baru tonton video ini, ntar biar bisa nyambung gitu ya. Oke deh, sekian dulu dari aku hari ini, videonya begitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like video aku. Komen juga mau nanyain video tentang apa lagi, ntar aku bikinin. Oke, jangan lupa follow Instagram aku Yolanda Viridian. Thank you semua, bye bye.